Perkembangan politik di negeri kita ini semakin menarik ya guys. Banyak hal yang terjadi pada akhir-akhir ini sehubungan dengan akan diadakannya pemilihan presiden pada tahun depan, yaitunya tahun 2024 nanti. Seperti kita tahu, Presiden Jokowi telah menjabat sebanyak 2 periode, yaitunya 2 kali 5 tahun atau totalnya 10 tahun ya guys. Dan dengan demikian menurut undang-undang ia tidak bisa dipilih lagi. Dan rakyat Indonesia harus memilih presiden yang lain. Namun sayang sekali ya guys, di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi dan keluarga sepertinya banyak melakukan hal-hal yang justru berdampak negatif buat citra Presiden Jokowi sendiri maupun keluarganya. Banyak pihak menuding bahwa Presiden dan keluarga telah memanipulasi Mahkamah Konstitusi atau MK. Bahkan banyak orang memplesetkan bahwa MK bukanlah singkatan dari Mahkamah Konstitusi, melainkan singkatan dari Mahkamah Keluarga yang memperjuangkan kepentingan keluarga Jokowi. Biar anak Jokowi yaitu Gibran dapat mendaftar menjadi calon wakil presiden. Dalam hal ini, calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, ini salah satu yang juga sangat kita sayangkan, guys. Ngapain sih Gibran sampai harus menjadi calon wakil presiden dari Prabowo? Kalau Prabowo sendiri memang kayaknya pengen banget guys untuk mengajak Gibran sebagai wakilnya, karena Prabowo melihat jika Gibran yang merupakan putra dari Presiden Jokowi menjadi calon wakil presidennya, maka otomatis dia akan mendapatkan banyak dukungan dari para pendukung Jokowi. Namun di sisi lain guys, kita juga dapat melihat bahwa pemilih Jokowi adalah orang-orang rasional yang memiliki logika. Mereka memilih Jokowi bukan tanpa alasan. Mereka memilih Jokowi bukan karena Jokowinya, tetapi karena hasil kerjanya dan juga karena sikapnya selama ini yang dekat dengan rakyat. Jika misalnya suatu saat Jokowi berubah, maka para pendukungnya tadi tentu saja bisa tidak lagi mendukung Jokowi. Karena Jokowi telah berubah menjadi seseorang yang berbeda dengan Jokowi yang telah dikenal selama ini. Satu lagi, sekalipun Gibran dipasangkan dengan Prabowo, akankah mayoritas rakyat Indonesia kemudian akan berbondong-bondong memilih Prabowo? Saya rasa juga kayaknya enggak ya guys. Ya karena melihat dari catatan atau track record dari Prabowo sendiri. Prabowo telah diberikan kesempatan untuk bergabung dengan Kabinet Jokowi sebagai Menhan atau Menteri Pertahanan. Dan bisa kita lihat apakah ada prestasi dari Prabowo yang cukup menonjol selama ini. Kayaknya sih nggak ada ya guys. Bahkan Prabowo cukup sering menjadi bahan olok-olokan karena kebijakannya untuk membeli pesawat bekas dengan harga yang sangat mahal. Padahal sebelumnya Indonesia telah menolak untuk menerima pesawat tersebut walaupun diberikan secara gratis alias cuma-cuma. Nah, pesawat yang tadinya sudah kita tolak kemudian dibeli oleh Prabowo dengan harga mahal. Sungguh tindakan yang bodoh, guys. Kalau menurut saya guys, seharusnya kalau Jokowi bijaksana, sebaiknya ia mendorong putranya untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, bukan cawapres dari Prabowo. Karena kita ketahui Bapak Jokowi dan keluarga adalah bagian dari keluarga besar Partai PDI Perjuangan.
Karena menjadi cawapres dari Prabowo, banyak pihak juga menuding bahwa Gibran telah menjadi pengkhianat dari Partai PDI Perjuangan. Iya, sungguh sangat kita sayangkan ya guys, kenapa Bapak Jokowi harus mengambil tindakan seperti ini, mengapa sampai harus membiarkan anaknya menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Atau mungkinkah Presiden Jokowi punya maksud-maksud lain di balik segala tindakannya tersebut? Kita tidak tahu pasti ya guys. Mungkin saja ada motif-motif lain. Seperti yang diduga oleh media Tempo, bisa saja Jokowi menempatkan anaknya sebagai calon wakil presiden agar ketika nanti Prabowo menang sehingga Prabowo menjadi presiden dan kemudian Gibran menjadi wakilnya, dan kemudian terjadi sesuatu yang mengakibatkan Prabowo harus mengundurkan diri sebagai Presiden RI sehingga nanti Gibran dapat menggantikan sebagai presiden. Demikianlah ditengarai oleh media Tempo. Namun kebenarannya tentu kita tidak bisa memastikan dan hanya Presiden Jokowi sendirilah yang tahu maksud dan tujuannya. Mari kita ikuti terus dinamika politik kita selanjutnya ya guys, yang semakin menghangat menjelang Pilpres 2024. Dan pilihan yang terbaik tentu saja hanya ada pada Ganjar Pranowo dan calon wakilnya yaitunya Bapak Mahfud MD. Mudah-mudahan bangsa ini bisa menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan besar harapan kita agar korupsi benar-benar dihabiskan, benar-benar dibasmi dan diberantas dari negara ini. Demikian saja guys, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.